Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya adik-adik? Kak Paula harap adik-adik selalu sehat dan bersuka cita di dalam Tuhan. Kita akan memulai kebaktian sekolah minggu kita dengan menaikkan lagu Selamat Pagi Bapak. Yuk Kak Epen dan Kak Aldo. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Yuk adik-adik kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah mempersiapkan kami untuk dapat mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, berikan kami hati yang siap untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Dan kami juga mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan pimpin sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, Kak Paula mau tanya nih, siapa yang cerita minggu lalu? Ya betul, Kak Sasa. Kak Sasa cerita tentang pengkhianatan Yudas. Apakah Tuhan Yesus tidak tahu kalau Yudas mau mengkhianati? Tuhan Yesus itu Tuhan. Tuhan pasti tahu. Tapi Tuhan sudah memberi peringatan agar Yudas mau bertobat. Tapi apa yang dilakukan Yudas? Tidak mau bertobat. Tapi Tuhan Yesus adalah Tuhan yang taat. Kita anak-anak Tuhan juga mau taat seperti Tuhan Yesus. Seperti lagu yang baru ini Kak Paula mau ajarin ke adik-adik. Yuk dengar yuk, nanti ikutin.
nyanyikan lagi minggu depan tentang taat. Oke, sekarang kita mau dengar cerita firman Tuhan. Semua adik-adik siapkan hati untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami di dalam kami memuji Tuhan. Ajar kami menjadi anak-anak yang selalu bersuka cita saat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin dalam kami mendengar cerita, supaya kami mengerti apa yang Tuhan mau kami dengar, apa yang Tuhan mau kami lakukan, dan kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sebentar Kak Paula akan cerita tentang ketika Tuhan Yesus ditangkap. Nah adik-adik, minggu lalu Kak Sasa udah kasih tugas, Kak Paula belum terima nih. Ya, adik-adik bisa fotokan tugas yang Kak Sasa kasih ya. Lalu hafalkan ayat hafalannya. Nanti ditanya harus bisa, karena nanti di Paskah kita akan merayakannya dan ada tugas-tugas yang lain. Oke? Selamat mendengarkan cerita firman Tuhan. Adik-adik, sekarang saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kak Paula akan meneruskan lagi cerita minggu lalu. Minggu lalu Kak Sasa sudah membawakan cerita tentang Yudas yang meninggalkan Tuhan Yesus saat perjamuan makan malam. Lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke Taman Getsemani. Ketika di perjalanan, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, Aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Lalu Petrus bilang, Enggak Tuhan. Kalau mereka pada tergoncang, pada pergi, aku enggak Tuhan, kata Petrus. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh lagi, Petrus berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Dan semua murid-murid yang lain juga berkata seperti itu. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke sebuah taman. Tamannya bernama Getsemani. Lalu duduklah murid-muridnya dan Tuhan Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes beserta dengan dia untuk berdoa. Kata Tuhan Yesus, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Maksudnya murid-muridnya ini diajak untuk berdoa. Tapi ketika
Murid-muridnya duduk, merebahkan diri, bukannya berdoa, mereka malah tidur, ngantuk, mereka sangat lelah. Tapi Tuhan Yesus tetap berdoa. Dalam doanya Tuhan Yesus berkata, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi janganlah apa yang ku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu Tuhan Yesus mendapati ketiga muridnya. Dan ternyata murid-muridnya sedang tidur. Tuhan Yesus bilang kepada Petrus, "Hai Simon Petrus, tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam saja? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Tapi ketika Tuhan Yesus berdoa, murid-muridnya tetap bobok lagi. Kemudian sampai ketiga kalinya Tuhan Yesus kembali ke murid-muridnya, murid-muridnya masih tetap tidur. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Tuhan Yesus masih berbicara, tiba-tiba muncullah Yudas dan serombongan orang datang menangkap Tuhan Yesus. Orang-orang ini membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, juga tua-tua. Tuhan Yesus bilang, "Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam Alkitab." Lalu semua murid itu meninggalkan dia, melarikan diri pada ketakutan. Hanya tinggal Petrus yang mengikuti Tuhan Yesus dari jauh. Nah, adik-adik, di sini diceritakan sebenarnya Tuhan Yesus juga merasakan takut, merasakan tidak mau untuk ditangkap. Tapi Tuhan memberi teladan kepada kita. Tuhan Yesus taat, Tuhan Yesus nurut. Tuhan Yesus mau mengikuti apa kehendak Bapa di sorga. Kak Paula harap adik-adik juga sama. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan Yesus. Kita harus berlaku seperti Tuhan Yesus. Yaitu taat. T-A-A-T, taat. Ya, Kak Paula harap adik-adik semua dapat taat seperti Tuhan Yesus. Firman Tuhan tidak Kak Paula panjangkan, tetapi adik-adik harus ingat cerita ini. Ya, untuk menjadi anak-anak yang taat. Nah, adik-adik dapat melihat cerita firman Tuhan ini di dalam Markus 14 ayat 22 sampai 52. Ya, kalau adik-adik ingin tahu tentang cerita Tuhan Yesus lebih dalam lagi, adik-adik bisa buka Alkitabnya dan baca di Markus 14 ayat 22 sampai 52. Yuk baca. Nah, kali ini Kak Paula akan ajakin adik-adik membaca ayat hafalan minggu ini bersama-sama. Baca ayat hafalannya di 1 Petrus 1 ayat 14. 1 Petrus 1 ayat 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan menuruti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ya, panjang ya. Kita singkat di 1 Petrus 1 ayat 14a. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, kalau ini cuman sedikit, jadi harus hafal ya. Hafalkan ya. 1 Petrus 1 ayat 14a. Sampai jumpa minggu depan. Nah, bagaimana adik-adik tentang firman Tuhan pagi ini? Ya,
firman Tuhan pagi ini mengajarkan kepada kita menjadi anak yang taat. Di dalam ayat hafalan minggu ini, adik-adik juga diajarkan untuk taat. Hafalkan ya, nanti adik-adik akan Kak Paula tanya. Oke? Sekarang kita mau berpisah. Kita berdoa dulu. Semua adik-adik lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Biarlah firman-Mu tertanam di dalam hati kami, bertumbuh, berakar, dan berbuah-buah lebat. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak yang taat, patuh akan perintah orang tua, dan dapat melakukan setiap apa yang mereka beritahukan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati setiap guru-guru sekolah minggu, setiap kakak-kakak yang memimpin sekolah minggu, bermain musik, dan juga Kak Cynthia di dalam mengedit video untuk acara ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga berkati setiap mama papa dalam mencari berkat untuk mencukupkan setiap kebutuhan anak-anak sekolah minggu di GPPI Sejahtera. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala yang kami lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sampai ketemu lagi di minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Dadah dulu dong sama Kak Epen. Dadah Kak Epen. Sama Kak Aldo, dadah Kak Aldo.